Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan tema konsep dasar sumber belajar. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Brenada Ferry Supyurya dengan NIM 211021012, dan rekan saya selanjutnya yaitu ada Made Haya Putri Darmawan dan NIM 211102114, dan rekan saya selanjutnya yaitu ada I Gusti Putu Arintismana dengan NIM 211102116. Sebelum ke materi, saya akan membacakan daftar isi, yaitu A. Pengertian sumber belajar, B. Macam-macam sumber belajar, C. Jenis-jenis sumber belajar, D. Manfaat sumber belajar, dan materi yang terakhir yaitu fungsi sumber belajar. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar secara umum adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Profesor Dr. Yusuf Hadimiyarso. Beliau mengatakan sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua yaitu ada Edgar Dale. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Selanjutnya yaitu menurut Rohani. Beliau mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri peserta didik dan memudahkan terjadinya proses belajar itu sendiri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu macam-macam sumber belajar. Berdasarkan asal-usulnya, sumber belajar dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Yang kedua, sumber belajar yang telah tersedia. Apa itu sumber belajar yang dirancang? Nah, sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan. Contohnya, seperti buku pembelajaran, modul, dan transparansi atau OHT. Sumber belajar yang kedua yaitu sumber belajar yang telah tersedia. Nah, sumber belajar yang telah tersedia ini merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk kepentingan pembelajaran, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, seperti pemuka agama, museum, pemerintah, sawah, terminal, film, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan lagi ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar dibedakan menjadi 6 jenis. Salah satunya yaitu pesan. Di sini, pesan dapat berupa informasi, bahan ajar, cerita atau hikayat, dan dongeng. Jenis sumber belajar yang kedua yaitu orang. Maksud dari orang di sini yaitu seperti guru, siswa, ahli, tokoh masyarakat, maupun instruktur. Yang ketiga yaitu bahan. Maksud dari bahan di sini berupa film, gambar, buku, arca, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis sumber belajar yang keempat yaitu alat atau perlengkapan. Alat atau perlengkapan yang dimaksud di sini yaitu berupa papan tulis, televisi, koran, perangkat keras seperti komputer, radio, VCD, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber belajar yang kelima yaitu metode. Metode di sini dapat berupa diskusi, percakapan biasa, debat,
seminar, maupun talk show. Dan jenis sumber belajar yang terakhir, yaitu yang keenam, merupakan lingkungan. Lingkungan di sini dapat berupa ruang kelas, museum, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, maupun toko. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi berikutnya adalah manfaat sumber belajar. Menurut Rohani, manfaat sumber belajar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, ataupun dilihat secara langsung oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada dalam kelas. Dan yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan instruksional, baik secara lingkup mikro maupun makro. Yang keenam, dapat memberi informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan memanfaatkannya secara tepat. Yang ketujuh, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Materi berikutnya adalah fungsi sumber belajar. Terdiri dari 16 poin. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang ketiga, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak minat peserta didik. Dan yang keempat, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Berikutnya yang kelima, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang keenam, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketujuh, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang kedelapan, merancang program pembelajaran dengan lebih sistematis. Berikutnya yang kesembilan, mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi dengan penelitian. Yang kesepuluh, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kesebelas, meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua-belas, menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Kemudian yang ke-13, memungkinkan belajar secara seketika. 14, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan juga abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang ke-15, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Dan yang terakhir, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni.